Sugeng siang konco-konco, namaku Afif Amar. Aku pemuda asli Wonogiri. Kali ini aku akan ajak kalian buat melihat desa kelahiranku, Desa Gunan, Kecamatan Sologohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Seperti kebanyakan wilayah Wonogiri, desaku juga termasuk desa yang subur loh. Berbagai tanaman tumbuh dengan subur di sini. Termasuk berbagai tanaman liar, seperti yang akan kita masak sekarang. Jadi, daun sembuhan ini sering juga disebut sebagai daun kentut karena aromanya sangat menyengat. Nah, untuk menghilangkan aroma menyengat ini dengan cara ditumbuk seperti ini, lalu nanti diperas dengan air. Itu agar getahnya itu hilang dan nggak bau lagi. Gitu ya Mbak ya? Tak tunggu saya Mbak ya. Daun sembuhan atau daun kentut adalah daun yang berasal dari Asia tropis yang sudah menyebar ke wilayah Melanesia, Polinesia, dan Kepulauan Hawaii. Yang membuat aroma si hijau ini sangat menyengat adalah getah yang ada di dalamnya ini. Aduh. Jadi daun sembuhan ini setelah ditumbuk, aromanya menyengatnya keluar semua. Ini kayak berasa dikentutin banyak orang. Aduh Mbak, alhamdulillah Mbak. Wah. Makanya harus ditumbuk sampai getahnya benar-benar hilang yo, biar nggak kayak kentut lagi baunya. Setelah ditumbuk masih harus diperas-peras dan dibilas dengan air bersih. Lagi-lagi biar getahnya benar-benar hilang. Penting banget kuy. Nah, sambil menunggu aku peres-peres daun sembuhannya, Mbak Lina dan Mbak Prisil lagi nyiapin bumbu-bumbunya. Ada yang lagi marut kelapa, ada juga yang lagi nyiapin bumbu halusnya. Bumbu halusnya ada kemiri yang diulek, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian ada juga cabai hijau yang diiris tipis-tipis. Ayo, dengan bahan-bahan ini kira-kira mau jadi apa yo? Jadi daun sembuhan ini mau kita bikin lintingan. Kali ini kita campur dulu dengan bumbu-bumbunya. Ini semua dimasukin dulu ya Mbak, bumbunya Mbak ya. Nah tapi ada satu yang nggak boleh ketinggalan, yaitu tepung gaplek. Ini khasnya Wonogiri. Nah, mana Mbak? Nah ini tepung gapleknya, kita campur dulu ya. Lintingan adalah salah satu makanan khas Sologohimo, Wonogiri yang bentuknya hampir sama dengan pepes. Bedanya, bumbunya bakal lebih kental karena menggunakan tambahan kemiri. Tapi ini nih yang bikin rasa lintingannya jadi lebih gurih. Nah, wis siap kabeh ki bahan-bahannya. Sekarang saatnya campurkan semuanya menjadi satu. Mulai dari daun sembuhan yang sudah diperas, bumbu halus, cabai, dan parutan kelapanya. Oh iya, parutan kelapanya harus menggunakan yang masih agak muda yo, biar rasanya lebih seger, agak manis gurih gimana gitu. Nah, wis tercampur rata, sekarang bungkus dengan daun pisang dulu yo. Bungkus memanjang seperti ini. Tahapan inilah yang membuat makanan ini disebut sebagai lintingan, karena proses bungkusnya dilinting seperti ini. Sip, saatnya dikukus. Lintingan dikukus beberapa menit sampai matang dan kalis. Nah, biasa nih, ciri-ciri kalau udah matang itu kalau sudah tidak ada titik-titik air di permukaan daun pisangnya. Coba ya. Jadi sebenarnya lintingan ini masih sejenis dengan pepes. Namun masyarakat Sologohimo Wonogiri ini sering menyebutnya dengan lintingan ya Mbak ya. Nah itu bahannya ini hampir sama. Bisa pakai daging ayam, dengan semacam ikan ya Mbak. Ikan kan juga bisa ya Mbak ya. Kali ini kita pakai daun sembuhan. Kita panggang. Oh ya Mbak ya. Jadi masak lintingan ini ada dua tahapan yo. Setelah dikukus, masih harus dipanggang dengan api. Ini yang jadi salah satu ciri khasnya. Proses pengukusan membuat daun sembuhan dan bumbunya matang. Nah, proses pemanggangan membuat rasa dan aromanya jadi lebih gurih dan harum. Kan? Langsung menusuk hidung.
beda banget loh. Yang tadinya bau kentut, sekarang jadi harum. Terus mateng ki Mbak, yuk kita icip dulu. Rasa dari daun sembuannya bener-bener enak, keset, jadi lebih mirip daun lembayung. Apalagi dicampur dengan bumbu-bumbu ini, bener-bener enak iki. Ayo Mbak, coba Mbak. Iya Mas, Iya rasanya Mbak. enak Enak tau? Iya. Jadi sebenarnya daun sembuhan ini masih sejenis tanaman herbal. Ini dari dulu itu banyak khasiatnya. Salah satunya itu untuk meredakan nih perut kembung ya Mbak ya. Iya. Pas banget Mbak, aku lagi kembung perutnya. Santai nih Mbak ya. Iya Mas, cinta kita. Ya habis ini sih. Selain dikonsumsi seperti ini, untuk mengatasi perut kembung, daun sembuan bisa langsung dipanggang sampai layu dan ditempelkan di perut selagi masih hangat. Dijamin, bablas anginnya. Lur, dari tadi udah masak daun sembuan. Sebenarnya pada pernah lihat nggak sih bentuk tanamannya secara langsung? Nih, aku sama Mbak Prisil mau nunjukin langsung kayak apa bentuknya. Selain disebut sebagai daun kentut, sembuan sering juga disebut sebagai daun kahitutan, kesembuan, atau bintaos. Baik Mas, godongi sembuhan. Sing merambat kayak Mbak ya? Iya. Nah, balik kita pengen Mbak ya. Iya Mas. Sekarang kita lagi mau cari daun sembuhan yang biasanya tumbuh merambat di ini pohon-pohon yang batangnya keras. Kalau di sini tumbuhnya di ini pohon petai. Sekarang aku mau panjat dulu, nanti kita masak. Makanya, biasanya sembuan tumbuh di sekitar tanaman yang berbatang keras. Kalau enggak, yo nggak bakal tumbuh subur. Nah, kalau kesenggol, biasanya langsung mengeluarkan aroma yang sangat menyengat. Sejak dulu daun sembuan biasa digunakan sebagai obat herbal. Selain mengatasi kembung, bisa juga untuk mengobati kulit gatal dan batuk yang cukup kronis. Nah, sekarang udah pada tahu toh bentuk daun sembuan kayak gimana? Nggak usah dihindari lagi yo. Walaupun aromanya kurang enak, tapi kaya dengan manfaat. Wis akeh ki Mbak, yuk bawa balik. Kalau tadi daun sembuan kita buat jadi jajanan, sekarang daun yang beraroma khas ini akan kita masak jadi makanan yang lebih berat. Jadi daun sembuhan ini masih sama dengan jenis sayur lainnya, yaitu bisa diolah menjadi bahan makanan. Kali ini kita mau bikin masakan besengek, masakan khas dari Wonogiri. Mbak, dibikinnya Mbak. Besengek adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah, terutama di sekitar Wonogiri, yang terbuat dari tempe bengu. Hayo, tahu nggak tempe bengu itu apa? Tempe bengu adalah sejenis tempe yang terbuat dari kacang koro. Makanya, bentuknya lebih besar dari tempe kacang kedelai pada umumnya yo. Tempe ini juga jadi makanan khas di sekitar sini loh. Besengek dimasak dengan bumbu dari parutan kelapa dan bumbu halus yang berwarna kuning. Karena selain kemiri, bawang merah, bawang putih, dan cabai, ada juga tambahan bumbu kunyitnya. Untuk membuat besengek, ada bahan yang wajib ada, yaitu tempe manding dan tempe koro. Ini biasanya disebut dengan tempe benguk ya Bu ya. Nah, ini kita siapin dulu bahan-bahannya, baru nanti kita masak. Kalau tempe melanding lain lagi yuk. Jenis tempe yang satu ini menggunakan petai Cina sebagai bahan utamanya. Makanya seratnya lebih kecil-kecil dan warnanya agak kehijauan. Selain bahan-bahan tadi, bisa juga loh ditambah dengan daun so dan kulit melinjonya. Kebetulan di desaku lagi musim melinjo.
Tumis bumbu halus, cabai, dan salam. Kemudian masukkan kulit melinjo, kacang koro, tempe bengu, dan daun sop. Soalnya agak keras yo, jadi biar agak empuk dulu. Masukkan juga jagoan utamanya, iki daun sembuan yang sudah diperas-peras sebelumnya. Oh iya, tempe melanding jangan lupa, biar rasanya lebih mantep. Kalau udah tercampur dengan bumbunya, beri perasan dengan parutan kelapanya sekaligus. Jadi, sekilas lebih mirip dengan oblok-oblok yuk, karena parutan kelapanya juga ikut dimasukkan sebagai bumbu. Bedanya, kalau besengek ini ada yang diperas juga, jadi sari santannya juga ada yang keluar. Nah, sip, wis mateng ki. Yuk, Bu, Mbak, kita coba. Kalau di Wonogiri masih banyak yang jual besengek seperti ini. Biasanya kalau di pasar-pasar disajikan dengan dibungkus daun jati. Rasa dari besengek yang khas dari Wonogiri ini lebih gurih karena dimasak dengan parutan kelapa yang masih muda ya Bu ya. Nah, untuk tekstur dari kacang koronya ini udah empuk sekali karena direbus ya tadi Bu ya. Dan ini baunya udah hilang, baunya minyaknya udah hilang dan rasa yang bikin seger nih. Daun sembuannya udah nggak pahit lagi. Monggo Bu, telas nih Bu. Mbak, monggo Mbak. Jadi, kalau tahu caranya, sembuan yang tadinya beraroma nggak enak juga bisa dibuat jadi berbagai macam makanan kok. Kayak besengek ini. Enak epol.